Oke, coba deh lihat di sekitar Anda sekarang. Mungkin ada buku, kwitansi, atau bahkan sekotak tisu. Kelihatannya sepele ya, tapi pernah kepikiran nggak sih dari mana asal-usul benda ini? Hari ini kita akan membuka lembaran sejarah kertas yang ternyata luar biasa banget. Biar kita paham betapa revolusionernya kertas, yuk kita mundur dulu ke zaman di mana nulis itu bukan soal pulpen dan buku catatan. Dulu, nulis itu artinya memahat batu atau memikul gulungan bambu yang beratnya berkilo-kilo. Beneran loh, nulis itu dulu kerja fisik yang berat banget. Coba bayangin Anda seorang pelajar di Mesir kuno. Catatan kuliah Anda ditulis di atas papirus yang gampang sobek dan rusak kalau kena lembab. Atau Anda ada di Tiongkok kuno. Mau bawa satu buku aja, mungkin Anda butuh gerobak karena bukunya terbuat dari lempengan bambu yang berat. Pokoknya ribet banget. Nah, solusi buat masalah berat ini ternyata datangnya dari timur. Tepatnya di Tiongkok pada masa dinasti Han. Sebuah penemuan bakal mengubah cara manusia berbagi ilmu pengetahuan selamanya. Kuncinya di sini nih. Kertas sejati itu beda banget sama papirus. Kalau papirus itu cuma menempelkan potongan tanaman, kertas sejati itu soal transformasi total. Serat tanaman dihancurin sampai jadi bubur, terus dibentuk lagi jadi lembaran baru. Hasilnya, permukaan yang rata, ringan, dan kuat. Sebuah kanvas yang sempurna untuk ide-ide brilian. Kalau kita ngomongin sejarah kertas, nama yang pasti muncul itu Cai Lun, seorang pejabat istana di tahun 105 Masehi. Tapi seperti biasa, ceritanya ternyata nggak sesimpel itu. Para arkeolog nemuin bukti-bukti seperti peta di Fangmatan ini yang umurnya jauh lebih tua, bahkan lebih dari 200 tahun sebelum zaman Cai Lun. Terus, kalau Cai Lun bukan penemu pertamanya, apa dong perannya? Nah, disinilah kejeniusan dia. Dia mungkin bukan yang pertama kali menemukan kertas, tapi dia yang menyempurnakannya. Dia menciptakan resep standar pakai bahan-bahan murah yang bisa kita lihat di sini, kulit pohon, kain bekas, jala ikan. Dia mengubah kertas dari barang langka jadi sesuatu yang bisa diproduksi massal dan terjangkau. Dan orang Tiongkok kuno itu kreatifnya bukan main dalam menggunakan kertas. Jauh sebelum jadi buku, kertas itu dipakai buat bungkus cermin perunggu yang gampang pecah, jadi kantong teh, dan bahkan, percaya atau enggak, jadi kertas toilet pertama di dunia pada abad ke-6. Mereka juga yang pertama kali menciptakan uang kertas. Dampaknya, wah ini sama revolusionernya kayak kemunculan e-reader di zaman kita. Tiba-tiba buku itu bisa dibawa-bawa pakai tangan, nggak perlu lagi diangkut pakai gerobak. Punya perpustakaan pribadi dengan ribuan koleksi bukan lagi mimpi. Pengetahuan jadi sesuatu yang personal dan portable. Ide sekeren ini, ya jelas nggak mungkin diam di satu tempat aja kan? Perjalanan kertas selanjutnya membawa penemuan ini ke arah barat, menyusuri jalur sutra yang legendaris dan mengubah dunia di sepanjang perjalanannya. Teknologi ini menyebar pelan-pelan ke barat. Titik baliknya atau momen kuncinya itu terjadi di tahun 751 dalam pertempuran Talas. Menurut cerita, para pengrajin kertas Tiongkok yang ditawan dalam perang inilah yang akhirnya membocorkan rahasia berharga ini ke dunia Islam. Dan dari situ dimulailah ledakan intelektual berikutnya. Di dunia Islam, kertas itu ibarat bensin untuk zaman keemasan mereka. Karena media tulisnya jadi murah dan gampang didapat, ilmu pengetahuan, matematika, sastra, dan seni berkembang pesat luar biasa. Coba lihat angka ini, 100 lebih. Yang bikin kaget, ini bukan jumlah total toko buku di seluruh Baghdad loh, tapi jumlah toko kertas dan penjual buku yang berjejer di satu jalan saja. Namanya Suq Al-Warakin atau Pasar Kertas. Ini nunjukin betapa hidupnya budaya baca tulis di sana waktu itu. Yang menarik, begitu menyebar, resep kertasnya diadaptasi. Kalau di Tiongkok, bahan utamanya serat tanaman kayak murbe. Di dunia Islam dan nanti di Eropa, mereka pakai sumber daya yang melimpah di sana, kain bekas. Setiap budaya punya cara sendiri. Mereka berinovasi dari produksi skala industri sampai nanti pabrik bertenaga air. Oke, babak selanjutnya dalam kisah kita, perjalanan kertas ke Eropa. Disinilah kertas mempersiapkan panggung untuk salah satu penemuan paling penting dalam sejarah manusia. Waktu teknologi ini sampai di Eropa lewat Spanyol, mereka menambahkan sentuhan khas Eropa, industrialisasi. Mereka pakai kincir air, teknologi yang udah mereka kuasai, untuk menggerakkan palu-palu raksasa yang menumbuk bubur kertas. Ini adalah otomatisasi skala besar pertama dalam pembuatan kertas. Hasilnya jauh lebih cepat dan lebih murah. Nah, ini dia dampaknya. Kelihatan jelas banget di grafik ini.
Biaya perkamen yang dibuat dari kulit hewan itu kan mahal banget. Nah, di abad ke-13, harga kertas itu cuma 1/6-nya. Ini perubahan yang fundamental banget. Pengetahuan nggak lagi harus ditulis di atas bahan yang super mewah. Ini poin yang sering banget kelewat. Tanpa kertas yang murah dan melimpah, mesin cetak Gutenberg mungkin cuma bakal jadi mainan orang kaya. Tapi karena ada kertas, pengetahuan jadi bisa diproduksi massal. Inilah yang memicu Renaissance dan Reformasi. Kertas udah jauh lebih murah, tapi masih ada satu masalah besar. Bahan bakunya, yaitu kain bekas, jumlahnya terbatas. Untuk benar-benar jadi barang yang dipakai semua orang, kertas butuh satu revolusi terakhir. Selama berabad-abad, produksi kertas itu dibatasi oleh seberapa banyak kain bekas yang bisa dikumpulin. Sampai akhirnya, di tahun 1840-an, sebuah terobosan besar terjadi. Para penemu menemukan cara membuat kertas dari sumber daya yang waktu itu kelihatan yang nggak ada habisnya, yaitu kayu. Ini benar-benar revolusi finalnya. Ketergantungan pada kain bekas akhirnya putus, dan pintu produksi jadi terbuka selebar-lebarnya. Hasilnya, ya dunia yang kita tinggali sekarang ini. Buku sekolah yang terjangkau ada di mana-mana, koran harian bisa dibeli di setiap sudut jalan, novel dan buku-buku lain bisa dinikmati semua orang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, informasi benar-benar jadi milik publik. Apa yang berawal dari solusi cerdas untuk masalah kuno, akhirnya menjadi fondasi bagi dunia modern kita yang sangat bergantung pada informasi. Perjalanannya benar-benar luar biasa ya. Dari gulungan bambu sampai ke layar digital kita sekarang, warisan kertas ini begitu kuat membentuk dunia kita. Jadi pertanyaannya sekarang, setelah 2000 tahun yang luar biasa ini, apa kertas kita di masa depan? Terima kasih sudah menyimak.